Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasal 23. Kitab Keluaran pasal 23 ayat 24 sampai ayat 26. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Nah, kalau kita lihat ayat ini, ayat 24 sampai 26, ada persamaannya dengan 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Latihlah dirimu beribadah. Ya. Kalau kita perhatikan juga di dalam 1 Timotius ayat yang ke-7, itu dibuka dengan kalimat ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Jauhilah tahayul. Dan di sini juga dikatakan, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Dan ini adalah peraturan yang Tuhan buat ketika Dia memimpin umat Allah di padang gurun untuk sampai ke tanah perjanjian. Ketika kita melihat hal ini, maka kita akan sangat hati-hati juga dengan kehidupan kita, karena perjalanan umat Israel ini sama dengan perjalanan kita orang beriman. Ya, bangsa Israel hanyalah gambaran, tetapi kitalah sebenarnya yang dimaksud oleh Tuhan. Nah, dalam perjalanan itu dikatakan, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Dan ini sangat penting. Kenapa? Kalau kita perhatikan ayat 20, di sini dikatakan ayat 20 dan 21, sesungguhnya Aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Nah, Tuhan kita luar biasa. Dia menyediakan seorang malaikat, dikatakan, untuk memimpin perjalanan umat Israel. Malaikat ini berjalan di depannya, dan malaikat ini juga melindungi umat Israel dalam perjalanan dan membawa ke tempat yang telah Tuhan sediakan. Bukankah sangat luar biasa tempat yang Tuhan sediakan? Ingat perkataan Tuhan Yesus bahwa Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat itu selesai, Aku datang kembali untuk menjemputmu. Jadi perjalanan bangsa Israel di padang gurun menggambarkan perjalanan iman kita
orang Kristen sekarang ini. Bahwa Tuhan juga menyediakan tempat. Tuhan yang menyediakan tempat bagi bangsa Israel, Tuhan juga yang menyediakan surga bagi kita. Surga disediakan. Ya. Jadi ada kepastian iman. Kembali saya tekankan, ada kepastian iman di dalam kehidupan orang Kristen. Sehingga kita tidak perlu didoakan ketika sudah meninggal. Karena pada waktu kita meninggal, pada waktu itu juga kita ada di surga. Ya. Ada lagu yang kata-katanya mengatakan begini. Tutup mata di bumi, buka mata di surga. Itu bagus, itu lagu sangat bagus. Tutup mata di bumi, buka mata di surga. Jadi ketika kita tutup mata di sini, kita langsung di surga. Tidak perlu didoakan untuk masuk ke surga. Tidak perlu doa arwah. Tidak perlu mendoakan orang mati. Tidak perlu berdoa supaya amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan. Ya, tidak perlu. Karena ketika kita sudah mati, tempat yang tersedia itu kita tempati. Dan semuanya sudah ada di sana. Ya. Nah, tetapi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita hidup. Karena di sini dikatakan jagalah dirimu di hadapannya, di hadapan malaikat yang Tuhan utus, dan dengarkanlah perkataannya. Jadi malaikat ini berkata-kata juga kepada umat Israel, terlebih lagi kita, di mana Roh Kudus, Tuhan sendiri ada di dalam kita, Tuhan sendiri yang berkata-kata kepada kita. Sehingga di sini dikatakan, janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni, sebab namaku ada di dalam dia. Artinya setiap tindakan kita, ingat, kita membawa nama Tuhan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, apa saja yang kita lakukan, perbuatlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Jadi di sini kita harus hati-hati dengan perkataan kita, dengan tindakan kita, karena kita sedang berkata-kata, bertindak di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita punya kesadaran akan hal ini, maka kita akan berhati-hati. Kita akan mudah untuk hidup kudus. Kenapa? Karena pengawasnya ada di dalam kita. Bukan hanya di depan dan di samping. Kalau guru ngawasi ujian itu biasanya ada di depan atau di samping karena keliling. Ya, itu pun masih ada yang bisa ngerepek. Ya kan? Masih ada yang bisa ngerepek. Tetapi kalau sudah di dalam kita, bagaimana mau ngerepek? Sehingga kalau kita sadar sungguh-sungguh, merasakan sungguh-sungguh bahwa Tuhan ada di dalam kita, saya jamin kekudusan itu mudah untuk kita terapkan. Ya. Mau apa lagi kalau sudah didampingi terus. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan, setelah kita berhati-hati, ini yang harus sungguh-sungguh diterapkan. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka. Allahnya siapa? Allahnya orang Amori, ayat di atasnya, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Karena aku Tuhan akan melenyapkan mereka. Kalau sudah mereka dilenyapkan oleh Tuhan, berarti Allah mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti Allah mereka dikalahkan. Adalah hal yang bodoh kalau kita mempunyai Allah yang sudah mengalahkan orang-orang Het, Feris, Kanaan dan semuanya itu, kita menyembah kepada Allah mereka. Ya. Walaupun kelihatannya penuh hikmat di dalam penyembahan mereka. Kalau kita mau katakan, bukankah kekristenan ini santai dalam beribadah?
Ya. Mau doa, lagi jalan pun bisa doa. Dalam keadaan posisi mau tidur pun bisa doa. Duduk bisa doa. Berlutut bisa doa. Mau mandi atau tidak mandi bisa doa. Iya kan? Coba kalau agama lain tidak bisa. Anda harus bersih-bersih dulu. Anda harus dalam sikap yang sudah ditentukan. Nah, yang saya mau tekankan kembali, kalau ada yang gampang, kenapa cari yang susah? Kalau ada yang jelas-jelas lebih hebat, jauh lebih hebat, kenapa cari yang sudah dikalahkan? Ya. Di sini Tuhan mengatakan, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka. Allah yang sudah dikalahkan oleh Tuhan kita. Atau beribadah kepadanya. Bersujud menandakan kita takluk. Menandakan kita takut kepada Allah mereka. Beribadah berarti kita mengikuti cara-cara mereka. Ya, dalam beribadah. Bersama-sama mereka. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Jangan meniru perbuatan mereka. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7, jauhilah tahayul. Ya. Kan mereka bisa aja berbuat, memberikan sesajen di perempatan jalan, kemudian kita ikut-ikutan. Kenapa? Karena kita mendengar cerita mereka, karena kita melihat apa yang mereka lakukan. Iya, supaya selamat harus memberi sesajen di tengah jalan segala macam ya. Jadi ketika kita mengikuti mereka, Paulus kepada Timotius mengatakan itu tahayul. Kenapa? Itu katanya. Engkau tidak mengalami. Jangan jadikan Tuhan kita juga tahayul dalam kehidupan kita. Apa yang saya maksudkan? Yang saya maksudkan, Anda hanya mendengar cerita tentang Tuhan. Anda hanya mendengar tentang surga, tetapi Anda tidak pernah mengalami Tuhan. Anda mendengar bahwa Tuhan itu menyembuhkan yang sakit, tetapi Anda sendiri tidak pernah disembuhkan. Itu tahayul. Anda harus mengalami Tuhan, kita harus mengalami Tuhan, berarti itu bukan tahayul. Kalau kita mengalami Tuhan, ini namanya yang disebut dengan ibadah. Latihlah dirimu beribadah, dikatakan. Dan kalau kita sungguh-sungguh latihan ibadah, maka banyak berkat yang menanti. Tetapi di ayat 24 ini juga dikatakan, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka. Saya mendengar seorang hamba Tuhan yang menjelaskan begini. Bahwa kita tidak perlu bingung dengan benda-benda. Karena setan tidak menempati benda. Tetapi hanya menempati dan berusaha menempati manusia. Kelihatannya bagus khotbahnya. Tetapi ini khotbah yang berbahaya. Bagaimana dengan keris yang bisa terbang sendiri? Kalau tidak ada setannya. Bagaimana dengan keris yang bisa bergerak sendiri kalau tidak diberikan sesajen? Kalau tidak dimandikan, keris itu bisa bergerak sendiri. Kalau tidak ada setannya, kalau tidak ada rohnya di sana, tidak mungkin. Jadi perhatikan bahwa ini pendeta terkenal sekali. Kalau sampai ajaran ini diterima oleh jemaat yang saya mau tekankan, tidak diajari dengan benar dan tidak punya pengalaman, maka pengajaran ini akan ditelan mentah-mentah. Ketika ini kita percayai bahwa setan tidak menempati satu benda, maka kita bisa saja di rumah kita banyak keris, banyak patung, dan kita akan, ini kan patung antik, ini kan benda antik, tidak masalah.
saya kenal seseorang, saya mendoakan seseorang di Jogja. Seorang budayawan, pengkoleksi barang-barang antik. Dan orang itu sangat kaya, dibawa ke gereja. Ketika saya berkhotbah, dia sering-sering kaget. Dia digotong dengan nafas, dengan nafas bantuannya, dengan oksigennya, ya, dengan 7 perawat. Anda bisa bayangkan kayaknya 7 perawat. Tetapi tidak bisa bicara, hanya matanya saja dan kaget-kaget terus. Sudah sebagian Pak, sudah mau dijual, mau disingkirkan, bukan dimusnahkan, dijual karena mahal. Sudah 3 kontainer dibawa ke Jakarta. Anda bisa bayangkan 3 kontainer? Ya. Dan akibatnya, ini yang disebut tidak diterima surga, tidak diterima bumi. Sehat enggak, mati enggak. Jangan remehkan penyembahan berhala. Jangan remehkan benda-benda antik yang Anda tidak tahu asal-usulnya. Karena seringkali orang sakit dan tidak bisa disembuhkan. Bahkan sudah sekarat tetapi tidak bisa mati. Anda kalau sekarat tidak bisa mati, bangkrut loh. Ya. Lebih baik sehat, sembuh atau mati sekali daripada sekarat. Karena anak cucunya ini tidak dirawat, kok jadi anak durhaka, ya kan? Dirawat juga tidak sembuh, uang habis. Ini bahayanya. Jadi kalau ada yang benda-benda kelihatan antik di rumah Anda, siapapun yang bawa, siapapun yang menurunkannya kepada Anda harus hati-hati. Karena siapa bilang bahwa setan tidak bisa menempati satu benda. Bolpen ini saja kalau Anda sembah. Bolpen ini saja kalau Anda sembah, setan akan masuk. Karena setan mencari tempat penyembahan. Ya. Oleh karena itu saya dalam pengajaran saya bebas dari kutuk, saya mengatakan bahkan foto orang yang sudah mati, yang sudah disembah, harus dimusnahkan. Kalau Anda mau pasang itu foto di rumah Anda, yang sudah disembah, itu dimusnahkan, Anda afdrik yang baru. Itu yang boleh ditempelkan. Anda perhatikan, foto yang sudah disembah, itu kelihatannya hidup. Ya. Coba kalau Anda bangun pagi terus foto itu ada di hadapan Anda atau di samping aja. Sepertinya lihat dan memperhatikan dan melirik Anda. Ya. Kalau cowok dilirik cewek cantik masih mending. Orang hidup dilirik roh itu menakutkan. Ya. Jadi ini kebenarannya. Boleh nyimpan fotonya, boleh saya katakan. Tetapi bukan foto yang sudah disembah. Ya, ini bedakan. Ini kita harus mengerti di sini. Nah, di sini Tuhan sendiri mengatakan, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka. Dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Jangan berpikir ini harganya mahal, sayang. Ya. Dijual aja lah. Anda sedang mencelakai orang lain. Ya. Dulu ada seorang jemaat di tempat ini, sekarang sudah pindah, makanya saya berani khotbah. Ketika saudaranya mati, dia punya tombak. Dan yang lain semua kertas-kertas jimat segala macam diserahkan pada saya untuk dibakar. Tetapi dia katakan, tapi ada pesan dari saudara saya bahwa tombak ini harus diserahkan kepada sepupunya atau apa pokok keluarganya. Dan saya katakan ya sudah kalau memang pesannya seperti itu daripada tengkar silakan. Dan tombak itu diberikan, tidak lama kemudian saya mendengar
bahwa keluarga yang menerima tombak itu mati. Saya mau katakan begini, roh yang ada di tombak itu harus mencari orang yang cocok dengannya. Harus mencari orang yang bisa merawat dia. Bukan hanya sekedar terima tombak kemudian taruh di rumah. Kalau mereka tidak tahu cara merawat dan menyembah roh yang ada di tombak itu akan menjadi bumerang bagi mereka. Ini bukan hal yang main-main. Bukan hanya soal pesan atau soal sayang dimusnahkan. Tetapi ini soal nyawa kita. Soal kesehatan kita. Ya. Jadi kita harus hati-hati di sini. Nah, kemudian ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Paulus kepada Timotius katakan, latihlah dirimu beribadah. Jangan hanya tahu yang jasmani saja, latihan badani. Ada gunanya, iya, sedikit. Ya, sedikit supaya tubuh segar. Tetapi tidak menjamin bahwa kita sekarang olahraga sehat, minggu depan kita tidak sakit. Ya. Tetapi yang pasti dapat segernya. Ya kan? Kan mending kan daripada dapat capeknya. Ya. Latihan badani sedikit gunanya, tapi kan ada gunanya. Harus dilatih. Tetapi yang utama adalah latihan ibadah. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal, dikatakan. Berguna dalam segala hal. Baik di muka bumi ini maupun di surga. Banyak orang katakan, yang penting kan masuk surga. Saya mau katakan begini. Ingat loh, di surga kita pakai tubuh kemuliaan. Artinya, di surga kita beribadah di dalam roh. Kalau di bumi sama sekali kita tidak tahu bagaimana beribadah dalam roh. Kira-kira apakah secara otomatis Anda bisa ngikuti ibadah dalam roh? Kalau ibadah di dalam roh di bumi saja sedemikian hebohnya, tidak bisa ditebak. Kemana jalannya ini nantinya? Apalagi ibadah di surga dipimpin Tuhan Yesus secara langsung. Anda bisa bayangkan orang yang tidak pernah ibadah dalam roh masuk ke dalam level yang paling tinggi, ya. Yang tidak pernah megang HP langsung kerja di kantor bagian komputer. Anda bisa bayangkan? Jangan remehkan kehidupan di surga. Karena di bumi ini adalah tempat latihan kita supaya kita terbiasa di surga. Ya. Nah, di sini dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Paulus katakan, latihlah dirimu beribadah. Itu adalah perintah kepada Timotius. Di sini sama, Tuhan melalui Musa mengatakan kepada umat Israel, kamu harus beribadah. Tidak ada pilihan lain, harus. Kalau sudah harus, konsekuensinya adalah kalau tidak dilakukan, ada hukuman. Ya. Itu konsekuensinya. Tetapi kamu harus ibadah kepada Tuhan Allahmu. Dan luar biasanya, kan ini paksaan, berarti kan paksaan kan istilahnya. Walaupun Tuhan memberikan kehendak bebas, ini kan paksaan. Tetapi luar biasanya kalau kita perhatikan selanjutnya. Kalau kita mau beribadah, harus beribadah. Dan kita lakukan, kita tunduk, kita taat. Ternyata yang menanti kita itu berkat. Luar biasa kan? Untuk terima berkat aja harus dipaksa. Loh. Ini kan orang dablek, pasti ini orang dablek. Ya kan? Sama dengan orang sakit berarti kan?
Untuk sembuh, untuk sehat saja harus dipaksa untuk makan. Kalau tidak dipaksa, tidak mau makan mereka. Walaupun tahu tanpa makan mereka tidak bisa sembuh. Ya. Tapi kita harus maksa mereka supaya mereka sembuh. Supaya mereka kuat. Supaya mereka sehat. Demikian pula Tuhan. Bahkan untuk memberkati kita saja. Tuhan harus memaksa. Lihat di sini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Ya. Kalau makanan kita tidak diberkati Tuhan, bukankah kita makan tetap bisa sakit? Kalau air minum kita tidak diberkati Tuhan, jangan-jangan kita keracunan. Tetapi yang lebih pasti di sini dikatakan, maka ia akan memberkati roti makananmu. Berarti kita tidak akan kekurangan makanan. Ingat ketika Tuhan Yesus mau menggandakan 5 roti, 2 ikan, 7 roti, dan beberapa ikan. Dikatakan Tuhan memberkati roti itu. Ingat kata memberkati. Berarti dalam kata berkat kita tidak akan kekurangan makanan. Kalau makanan itu sedikit, Tuhan mampu menggandakannya. Kalau itu ada dan diperlukan, itu akan terus ada dan disediakan oleh Tuhan. Akan minuman, Anda tidak akan pernah mengalami kekeringan. Diberkati makananmu, diberkati air minumanmu. Ada jaminan bahwa kita tidak akan kekurangan air. Jangan remehkan air. Anda mungkin kalau masih sehat semuanya ada. Anda yang diingat, tentunya yang diingat adalah macam-macam makanan. Tidak pernah macam-macam minuman. Ya. Tetapi kalau sudah keadaan terdesak, yang diingat pasti bukan makanan, tapi minuman. Ya. Yang saya mau katakan begini, apapun yang Tuhan berkati, kita harus hargai. Ya. Tetapi di sini kita melihat bahwa kalau kita mau jujur, kita menerima banyak pengajaran dan mengatakan, ya Tuhan yang menentukan yang satu kaya, yang satu miskin, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi kalau kita mau jujur sesuai dengan firman Tuhan, Anda akan selalu mendapati kata-kata atau kalimat, engkau apa saja yang engkau kerjakan akan berhasil. Anda akan membaca janji-janji berkat semua yang baik dari awal. Perhatikan, dari awal Tuhan menyediakan semuanya. Ya, Adam dan Hawa tidak kekurangan. Dan kemudian ditutup di dalam kitab Wahyu dengan pesta anak domba. Anda tidak melihat dari awal sampai akhir Tuhan menjanjikan kekurangan. Tuhan menjanjikan sakit penyakit. Tidak ada. Oleh karena itu, hal yang dasar ini kita harus perhatikan, harus mengerti sungguh-sungguh. Kita kan tidak pernah membaca ketika Tuhan menciptakan Adam. Ternyata Tuhan lupa memberikan 2 mata. Hanya ada 1 mata. Setelah beberapa hari Tuhan buat mujizat. Menambahi mata dari Adam. Tidak ada. Semuanya lengkap, sempurna. Berarti
keinginan Tuhan ketika umatnya mengandung dan akan melahirkan, anaknya pasti sehat. Itu keinginan Tuhan. Itu rencana Tuhan bagi umatnya. Jadi di luar itu, kurang dari rencana Allah, berarti ada pribadi yang mengacaukan pekerjaan Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, orang benar hidup dengan iman. Kalau kita sudah dibenarkan Tuhan, seharusnya kita mempercayai semua janji Tuhan. Itu yang harus kita alami. Bukan sebagian. Bukan sebagian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Tidak tersirat sedikit pun bahwa kita akan kekurangan loh di sini. Ya. Tetapi syaratnya adalah harus beribadah dengan benar. Seringkali ibadah ini bukan keharusan bagi banyak orang yang mengaku Kristen. Kita bisa mengerti arti harus. Tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh disepelekan. Harus. Harus. Seorang anak harus mau hidup yang baik, mau hidup yang enak, harus sekolah. Kalau tidak sungguh-sungguh sekolah, maka kedepannya akan menyesal. Iya kan? Kata harus tidak boleh disepelekan, tidak boleh ditinggalkan. Itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kata latihlah dirimu beribadah. Itu ada penekanan. Harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Latih. Kata latih berarti kalau gagal diulang lagi. Gagal diulang lagi sampai berhasil. Ya. Pelari ada targetnya. Berapa menit atau berapa detik. Kalau belum sampai kepada targetnya, harus dilatih lagi. Belum sampai ke targetnya, dilatih lagi. Mau 10 kali, mau 1000 kali, harus dilatih. Itu namanya latihan. Sama. Latihan ibadah pun harus diulang. Itu bukan hal yang mudah. Kalau sudah dikatakan latihlah. Kalau hanya lakukan, mau gagal, mau berhasil terserah. Tapi latih ini harus sesuai dengan target, dengan tujuan. Kalau tidak berhasil, kalau belum mencapai, diulang lagi, latih lagi. Ya. Jangan remehkan, ibadah itu tidak mudah. Bahkan bagi orang yang pernah mengalami hadirat Tuhan kemudian beberapa waktu kemudian doa atau ibadah tidak mengalami hadirat Tuhan. Bukankah kita butuh latihan ibadah lagi supaya hadirat Tuhan itu bisa kita rasakan lagi? Perlu latihan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Engkau tidak akan kekurangan akan makanan dan minuman. Itu sederhananya. Kata berkat berarti ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Ya. Kemudian dikatakan, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Apakah janji ini bisa dipercayai? Iya. Tetapi lihat, bukankah perlu latihan ibadah? Harus beribadah supaya firman Tuhan ini bisa kita percayai dan kita alami.
butuh latihan. Butuh latihan ibadah. Butuh sesuatu yang terus-menerus dilakukan. Yaitu mendengar firman tentang kesembuhan. Terus mendengar firman tentang kesembuhan. Pola pikir kita mengatakan, ya saya percaya. Tapi kan kita harus hati-hati. Ini kan musimnya penyakit ini. Ya. Kalau masih seperti itu, latih lagi dirimu beribadah. Latih diri sampai beribadah, latih diri beribadah sampai pola pikir kita tidak ingat bahwa, tidak memikirkan, tidak takut bahwa di sekeliling kita ada sakit penyakit. Yang kita sadari, yang kita ingat bahwa Tuhan menjauhkan segala macam penyakit dari tengah-tengah kita. Ketika fokus kita adalah Tuhan menjauhkan segala penyakit, maka barulah ibadah kita disebut berhasil. Tetapi kalau kita masih takut dengan alasan apapun, dengan alasan hikmat, dengan alasan bijaksana, kalau kita masih takut, berarti Anda perlu berlatih ibadah, secara khusus latihan ibadah soal kesehatan. Karena tidak mudah. Tidak mudah mengubah pola pikir kita. Karena latihan ibadah adalah mengubah pola pikir kita menjadi selaras dengan pikiran Tuhan. Karena kalau kita sudah mempunyai pola pikir Tuhan, apakah Tuhan pernah kepikiran soal penyakit? Pernah takut soal penyakit? Ya. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saya mau katakan, apapun penyakitnya. Banyak orang karena tidak mengerti. Orang sehat pun tidak berani makan kacang. Kenapa? Takut asam urat. Padahal menurut penelitian yang benar, kacang tidak menyebabkan asam urat. Orang yang kena penyakit asam urat tidak boleh makan kacang. Bedakan loh, mirip tetapi beda. Ketika kita tidak mengerti, bukankah ketakutan demi ketakutan yang akan kita hadapi? Padahal Tuhan ciptakan semuanya makanan untuk dimakan. Perhatikan, bukan makanan untuk dilihat. Bukan makanan untuk ditakuti. Makanan diciptakan untuk dimakan, bukan untuk diminum. Minuman bukan untuk dimakan. Ya. Nah, yang saya mau tekankan adalah kembali, jangan takut. Makanan itu sudah diberkati. Tetapi makan secukupnya. Jangan berlebih, itu saja. Kalau dari muda, dari anak-anak kita terlatih untuk makan secukupnya, tidak akan kena penyakit. Asam urat segala macam, kita berbicara di luar konteks serangan roh jahat ya. Ini yang secara alaminya. Jangan remehkan bayi yang kita bilang lucu-lucu karena gemuk. Tidak apa-apa, masih kecil. Nanti kalau sudah remaja, tahu cowok, tahu cewek, pasti diet sendiri. Ya kan? Kata-kata itu kan banyak kita lihat. Tetapi perhatikan, lemak yang sudah tersimpan waktu bayi, ketika itu dicoba dihilangkan, itu tidak hilang. Hanya masalah waktu nanti. Ketika masih bayi itu yang super gemuk itu akan kembali lagi. Itu akan kembali lagi. Oleh karena itu, hati-hati dari awal. Hati-hati dari awal. Saya tidak berbicara tentang ketakutan, tetapi saya berbicara makanan yang diberkati. Ya. Tetapi dalam makan pun ingat, kita anak raja, bukan anak pengemis. Beda
Anak pengemis kalau disediakan di satu meja penuh makanan, mereka bahkan sudah kenyang akan makan lagi. Terus makan sampai mereka muntah mungkin. Kenapa? Karena pola pikir mereka mengatakan besok ini tidak ada loh. Besok ini tidak ada lagi. Tetapi kalau pangeran, kalau raja, makan itu sedikit-sedikit. Kenapa? Karena yakin nanti besok dan seterusnya tetap akan ada lagi. Jadi bukankah pola pikir kita yang perlu diubahkan? Makanya kalau perjamuan kasih sambil diingati, ingat pangeran. Pangeran. Ya. Boleh nambah tapi bukan satu kali langsung gunung ya. Kalau gunung sudah kan meletus juga nanti. Ya. Biarkan bukit saja ya. Bukit yang rendah itu enak dijalani. Ya. Nah, jadi perhatikan kembali ayat ini. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bukan hanya darimu loh. Ya. Kalau darimu itu jelas, tetapi dari tengah-tengahmu. Berarti Anda bisa membaca tersirat, jangan takut. Iya kan? Kalau kita berjalan di tengah-tengah penyakit kan agak ngeri juga. Tetapi ayat ini mengatakan, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu, bukan dari kamu. Bukan secara pribadi, dari tengah-tengahmu. Berarti kita tidak punya kesadaran. Bukan kita pelupa, kita tidak punya kesadaran yang menyebabkan kita takut karena di samping kita kiri, kanan, depan, belakang ada penyakit. Tidak. Kita mempunyai kesadaran bahwa Tuhan beserta kita. Bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan juga yang akan menggenapi. Ya. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ketika saya melayani di Surabaya, semuanya pakai masker. Satu keluarga menjamu saya, semuanya pakai masker. Dan saya katakan, saya bersyukur saya tinggal di Madura. Tidak ada COVID. Ya, pola pikir itu kan penting sekali. Dan saya tidak pakai masker. Kemudian satu persatu ketika kami makan, satu persatu dilepas dan semuanya mengalami kebebasan. Artinya bahwa perhatikan di sini. Bahwa ketika kita sadar di tengah-tengah kita tidak ada penyakit, kita bebas. Tetapi walaupun kita tidak sakit, tetapi di tengah-tengah kita ada penyakit dan kita punya kesadaran itu. Tingkah laku kita, perkataan kita akan dipengaruhi apa yang ada di sekeliling kita. Bersyukur Tuhan katakan, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Sehingga engkau tidak punya rasa takut kepada penyakit di tengah-tengahmu itu. Tidak akan, ayat 26, tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Perhatikan kata tidak ada. Karena Tuhan menciptakan kita untuk beranak cucu. Perhatikan itu. Jadi, jangan dari awal pernikahan kita diajar untuk bersyukur ya. Nanti walaupun punya anak atau tidak punya anak tetap bersyukur. Itu tidak usah diajarkan. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan. Yang diajarkan oleh Tuhan tidak akan ada. Perhatikan kata ini, penekanannya. Jangan dari awal sudah takut mandul. Jangan. Karena dari awal adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Dan di dalam firman itu ada firman yang mengatakan, tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Jelas. Ketika seseorang mengalami keguguran berkali-kali,
Kemudian saya dan Pak Joko Triasmoro dahulu melayani. Ternyata wanita itu manifest. Dan dia katakan dengan nada, dengan suara anak kecil, "Ada apa kamu mengganggu saya dan mengusir saya? Saya kan disuruh oleh papanya untuk menjaga dia." Dan ketika kami berhasil mengusir roh jahat itu, tidak lama kemudian wanita ini hamil dan melahirkan anak. Ingat, sudah 7 atau 8 kali keguguran beruntun. Setelah dilayani pelepasan, wanita ini melahirkan anak. Ternyata di dalam Kristus saya banyak memberkati orang, walaupun yang diberkati tidak ingat saya. Ya, itu urusannya Tuhan. Nah, perhatikan kembali ayat ini. Saya mau menjejalkan ayat ini ke dalam manusia rohmu, sehingga anak-anakmu, cucu-cucumu, engkau mempunyai iman, mereka punya iman, bahwa ketika mereka menikah, mereka akan hamil. Ketika mereka hamil, mereka tidak akan mikir nanti jangan-jangan keguguran. Tidak, karena firman Tuhan mengatakan tidak akan ada yang keguguran, tidak akan ada yang mandul. Bukankah ini sangat luar biasa? Oleh karena itu ketika saya memberkati suami istri yang menikah, saya tidak akan berkhotbah tentang kasih agape. Itu biarkan nanti di gereja sudah diajar sendiri. Karena tujuan orang menikah, kalau memang ini memang menikah sesuai dengan rencana Tuhan, bukan karena kesepian aja, ya. Mereka pasti ingin keturunan. Kalau ada orang menikah tapi tidak ingin keturunan, ada yang tidak beres. Sehingga akhirnya mereka dari awal sudah ikut KB, kemudian ketika ingin keturunan, KB-nya dilepas, keturunannya tidak muncul. Jangan remehkan pola pikir yang mau menjadi Tuhan. Aku yang menentukan kapan aku mau hamil dan melahirkan. Tidak. Tetapi kalau dari awal engkau sudah selaras dengan firman Tuhan, Tuhan yang akan bertindak. Tuhan yang akan bertindak. Perhatikan, tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Latih dirimu beribadah sampai firman ini menjadi pola pikir kita semua. Latih diri kita sungguh-sungguh beribadah. Biarkan firman ini mengubahkan pola pikir kita. Maka kita akan melihat anak-anak kita akan melahirkan. Anak-anak kita keturunannya tidak ada yang keguguran. Anak-anak kita tidak ada yang mandul. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Kemudian, ketika kita beribadah dan latihan ibadah, aku akan menggenapkan tahun umurmu. Perhatikan kata menggenapkan, berarti banyak orang yang tidak genap tahunnya. Kalau Tuhan sudah tentukan segini dan tidak genap, berarti kita hanya segini. Saya tekankan, berarti di sini sampai di sini ada rencana Tuhan yang tidak kita lakukan. Karena kita mati sebelum genap. Kalau Tuhan tentukan segini dari sini ke sini dan kita menggenapi, maka semua rencana Tuhan digenapi melalui kita. Jangan remehkan mati sebelum waktunya. Karena berarti banyak rencana Tuhan atas hidup kita yang gagal atau tidak kita genapi. Kita harus sehat. Oleh karena itu Tuhan katakan, aku akan memberkati makananmu supaya engkau sehat. Aku menjauhkan sakit penyakit.
darimu supaya engkau sehat. Engkau tidak akan keguguran supaya sebelum keturunanmu itu memulai kehidupan pun sudah batal, sudah gagal karena mati. Tidak. Tidak akan ada yang keguguran. Engkau tidak akan mandul. Semua rencana Tuhan yang ada di dalam pikiran Tuhan harus digenapi. Tidak akan mandul. Dan semuanya sempurna. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Jangan selalu memasukkan pikiran kita. Umur manusia tidak tentu. Bisa muda, bisa anak-anak dipanggil Tuhan. Perhatikan, aku akan menggenapkan tahun umurmu. Untuk apa Tuhan melahirkan anak atau membiarkan kita melahirkan anak dan umur kita hanya 1 tahun saja? Perhatikan, secara jujur, bukankah ini sia-sia? Kalau kita melahirkan anak dan umur anak kita hanya 1 tahun, hanya 2 tahun. Belum bisa melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Bukankah Tuhan menciptakan kita mempunyai rencana? Rencana secara umum. Dan yang utama juga adalah memuliakan Tuhan. Adalah kebohongan besar. Kalau Tuhan yang menciptakan anak itu dan umur 1 tahun, umur 2 tahun sudah dipanggil Tuhan. Karena berarti Tuhan menciptakan anak itu, Tuhan tidak punya rencana apa-apa, hanya sekedar iseng. Tetapi Tuhan menciptakan manusia karena dia mempunyai rencana dari awal sampai selesai, sampai genap. Sidang jemaat. Oleh karena itu Musa sendiri mengatakan umur manusia 70 tahun sampai 80 tahun. Tetapi Tuhan sendiri berfirman, umur manusia hanya sampai 120 tahun saja. Setelah manusia berdosa. Tuhan sendiri berkata umur manusia hanya 120 tahun saja. Musa yang sudah sedekat itu dengan Tuhan memberikan pernyataan. Umur manusia 70 tahun sampai 80 tahun. Ya. Kita yang tidak dekat sama Tuhan kemudian mengatakan umur manusia tidak ada yang tahu. Bisa umur 1 tahun, bisa umur 10 tahun, bisa umur 20 tahun, bisa umur 50 tahun, 60. Syukur. Tidak banyak orang bisa sampai umur 60 tahun. Kelihatannya berhikmat kan? Tetapi saya mau katakan, sama sekali bertentangan dengan firman Tuhan. Karena ukuran Tuhan 120 tahun, itu pun kelihatannya sudah di luar jangkauan. Sehingga Musa menurunkan standarnya 70 sampai 80 tahun. Sedangkan dia sendiri umur 120 tahun. Kan ini akal-akalan. Istilahnya, iya kan? Musa sendiri 120 tahun matinya. Tetapi dia di dalam Mazmur mengatakan umur manusia 70 tahun sampai 80 tahun. Nah, ini kan jurusnya orang Tiongkok tentang ilmu persilatan kan seperti itu. Jurus pamungkasnya tidak dikasih katanya. Yang pernah baca atau suka baca Koping Ho kan ngerti kan apa yang saya maksud. Guru-guru itu tidak akan mewariskan seluruh ilmunya kepada muridnya. Ada satu jurus pamungkas. Kalau murid kurang ajar nanti jurus pamungkasnya ini yang akan menghabiskan. Ya. Loh, Anda bayangkan Tuhan mengatakan 120 tahun. Musa ngalami 120 tahun tetapi warisan diajarkan. Ingat ya, umurnya 70 tahun sampai 80 tahun. Sayangnya semakin lama manusia lebih percaya pada kebohongan. Ya. Sehingga dari awal sudah tidak punya iman untuk hidup sampai umur 80 tahun. Seperti apa yang kau percayai, itu yang akan kau dapatkan. Ya. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Yuk kita kembali ke 1 Timotius
sebagai ayat penutup, ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini, sekarang, di bumi, maupun untuk hidup yang akan datang. Di surga, sampai ke surga. Terjemahan lain mengatakan, latihan-latihan jasmani itu baik. Ya, jangan melarang orang berolahraga. Latihan-latihan jasmani itu baik. Tetapi latihan rohani jauh lebih penting. Bukan hanya sekedar baik, penting. Ya. Jauh lebih penting dan merupakan daya pendorong dalam segala yang kau lakukan. Perhatikan, latihan rohani merupakan daya pendorong dalam segala yang kau lakukan. Daya pendorong. Bahwa dengan latihan rohani dengan ibadah, maka ini akan mendorong kesehatan kita. Dengan ibadah, ini akan mendorong kemakmuran kita. Dengan ibadah, ini akan mendorong kita untuk mendapatkan semua yang baik. Ibadah itu penting. Saya mengatakan bahwa ingat, urutan-urutan jangan dikacau. Tuhan sudah menentukan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Carilah dahulu. Ini berarti pertama-tama. Ketika yang pertama menjadi yang kedua, maka semua urutannya otomatis kacau. Kehidupan kita akan kacau. Ketika yang pertama menjadi yang kelima, maka semua urutannya, hitungannya ini akan kacau. Demikian pula jangan heran kalau dalam keluarga, ketika kita tidak sesuai dengan urutan yang utama, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, yang utama adalah beribadah. Ketika ini tidak sesuai dengan urutan yang pertama dijadikan kedua atau ketiga atau kelima, maka semuanya akan menjadi kacau. Anda bisa bayangkan kalau anak sulung dan anak bungsu kemudian ditukar. Yang suruh mimpin doa dalam keluarga adalah anak bungsu, bukan anak sulung. Yang mendapat warisan dan perhatian yang disuruh menjaga saudara-saudaranya adalah anak bungsu. Kacau kan? Yang sulung pasti menjaga yang bungsu, bukan yang bungsu menjaga yang sulung. Yang dipercaya oleh kita untuk mengatur adik-adiknya adalah saudara-saudaranya itu bukan anak-anak kita, bukan yang bungsu, pasti yang sulung. Artinya bahwa jangan biarkan yang utama menjadi yang kedua, ketiga, karena semuanya akan menjadi kacau. Kenapa kesehatan kita menjadi kacau? Karena yang utama tidak dijadikan yang utama. Kenapa keuangan kita menjadi kacau? Karena yang utama tidak dijadikan yang utama. Kenapa keluarga kita menjadi kacau? Karena yang utama tidak dijadikan yang utama. Ketika yang utama tidak di tempat yang utama, maka secara otomatis semuanya kacau. Ketika ibadah itu kita lakukan sungguh-sungguh, maka ini akan menjadi daya pendorong untuk membuat segalanya menjadi semakin baik. Di sini dikatakan, jadi latihlah diri secara rohani dan jadilah orang Kristen yang lebih baik. Itu terjemahan lain mengatakan, hanya dengan beribadah, sungguh-sungguh beribadah, maka kita akan menjadi orang yang lebih baik. Secara khusus menjadi orang Kristen yang lebih baik. Tuhan memberkati kita semua.